Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Dapodik 2022C ya. Jadi teman-teman mungkin yang bukan guru sekolah penggerak ya, yang bukan sekolah penggerak itu mungkin nanti akan mengalami yang namanya invalid di peserta didiknya. Jadi seperti komen teman kita yang ini, Pak Mun, kami belum sekolah penggerak tapi saya coba update ke versi 2020A langsung ke C. Ya, itu benar ya. Jadi pastikan dulu Dapodik teman-teman itu sebelum update ke C itu pastikan dulu dari A yang bukan penggerak. Kalau B itu khusus yang untuk SMK ya. Jadi kita yang dari jenjang SD, SMP ataupun SMA itu versi terakhir kita adalah versi 2020A ya. Kemudian langsung ke C. Kemudian tapi kok peserta didik jadi invalid di bagian data periodik ya. Dan kenapa siswa pindahan berubah menjadi siswa baru ya? Oke, sebelum kita masuk ke bagian data periodik, kita bahas dulu ke siswa baru. Nah, siswa baru ini memang di Dapodik 2022 ya, tanpa A-nya itu ada beberapa bug, di mana bug itu sudah diselesaikan di Dapodik 2020A. Nah, untuk masalah ini silakan nanti temui aja admin dinas untuk merubah status siswa baru ini. Misalkan dia pindahan ke kelas 3 ya, yang wajib di siswa baru itu kelas 1 ya, jadi bukan di kelas 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Jadi memang begitu ya. Jadi kita lihat ya, di sini Dapodiknya ini bukan sekolah penggerak. Kemudian kita cek di bagian validasi, kemudian cek validasi lokal ya, seperti ini contohnya. Nah, nanti di sini di validasi dia di peserta didiknya data rinci periodik ini akan merah. Nah, untuk menanggulangi ya, untuk membersihkannya itu teman-teman bisa ke bagian yang namanya peserta didik ya, di peserta didik, kemudian klik disalin ya, kemudian klik ya. Nah, total 9. Oke. Kemudian kita refresh dulu ya, kita refresh dulu aplikasi Dapodiknya. Nah, kalau sudah teman-teman nanti lakukan yang namanya update. Misalkan ini Azkia ya, ini data rincinya harus dilengkapi ya, harus dilengkapi semuanya ya, karena di versi Dapodik manapun ini belum dilakukan namanya invalid. Jadi wajib teman-teman itu lakukan yang namanya update ya, update data. Nah, mengingat di versi Dapodik manapun ini belum dilakukan yang namanya invalid ya. Jadi kemungkinan tim Dapodik itu melakukan yang namanya evaluasi kembali, karena memang Dapodik ini karena memang selama ini bagian data ini tidak dilakukan yang namanya validasi ya. Nah, untuk data ini silakan teman-teman bisa ngambil ya dari data Puskesmas. Kalau memang gurunya tidak tidak mengukur tinggi badan ya, karena kan ada beberapa pihak Puskesmas juga yang ke sekolah, mereka juga mengukur tinggi dan berat badan si anak. Jadi silahkan dilakukan pengambilan data dari sana sebagai acuannya. Kemudian bisa juga teman-teman ketik di Google ya, tinggi berat badan anak itu yang ideal ya teman-teman, yang bisa teman-teman ambil sebagai acuannya ya. Misalkan seperti ini 6 tahun, kemudian ini 7 tahun, ini sudah ada berat dan tinggi badannya. Teman-teman bisa jadikan pedoman ya untuk mengisi di bagian ini. Misalkan ini kelas 2, dia 23, 1, 2, 2 misalkan ya, ini misalkan. Nah, jika sudah teman-teman klik simpan. Gagal menyimpan, kita lihat ada yang kurang ya. Ini wajib ya, yang bintang-bintang merah ini wajib. Kemudian jumlah saudara kandungnya, kemudian klik simpan. Nah, jadi seperti itu cara menghilangkannya. Kita kembali lagi ke validasi. Nah, ini Azkia ya di sini, kemudian kita refresh, nanti dia akan hilang.
dan jumlah validasinya akan berkurang. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu, lengkapi dulu peserta didiknya, karena itu memang sudah dilakukan yang namanya validasi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk menghilangkan yang namanya invalid ini. Jadi kalau memang teman-teman belum mengisi semua siswa ya harus mengisi semua ya. Dan kemudian seperti tadi juga, sebelum kalian mengisi, kalian salin dulu. Kalau salin ini adalah data yang tersimpan ke server apabila kalian memang ada mengisi yang namanya data ini sebelumnya ya. Kalau memang tidak ada maka harus diisi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi caranya sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman ke peserta didik dulu, kemudian salin. Kalau memang sudah, nanti masuk lagi ke validasi lokal. Teman-teman lihat lagi peserta didiknya, kemudian klik refresh kalau memang sudah, kemudian nanti silahkan disinkron agar datanya masuk ke server ya. Demikian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.